Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Santosa dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10. Nah, untuk saat ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Dan apa saja yang dibahas di sini? Yang pertama, teks eksposisi adalah teks yang mengungkapkan pendapat seseorang, kemudian dijelaskan menggunakan argumen-argumen disertai fakta yang ada. Kadangkala teks eksposisi tersebut dinyatakan ulang melalui pernyataan ulang atau simpulan, bisa juga ada sarannya. Jadi bergantung penulisnya apakah ada simpulan atau tidak ya. Bagaimana dan apa saja yang akan dipelajari? Yang akan dipelajari di kelas ini yang pertama adalah menginterpretasi isi teks eksposisi. Artinya, kita akan mengenali apa sih teks eksposisi itu, bagaimana teksnya seperti apa saja ciri-cirinya, bagaimana cara mengembangkan teks eksposisi, termasuk melengkapi tesis dengan berbagai pendapat disertai dengan bukti yang nyata ya. Bagaimana menyempurnakan atau menyampaikan kembali sebuah teks eksposisi dengan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga adalah menelaah struktur dan kebahasaan yang ada di teks eksposisi. Ya. Pertama, kalian menentukan strukturnya apa saja dalam teks eksposisi itu. Mana tesisnya atau pendapatnya, mana argumentasi yang disertai bukti, dan mana simpulan atau pernyataan ulang atau penegasan ulangnya seperti apa. Ya, bisa juga pakai saran ataupun tidak. Yang keempat, kita akan belajar menyusun teks eksposisi menggunakan beberapa tema yang akan disuguhkan kepada kalian. Kalian tinggal pilih temanya mau apa, kemudian kalian sampaikan di blog punya kalian, apakah blogspot, apakah WordPress, atau kalian punya website sendiri misalkan, atau sampaikan saja di YouTube. Kalian dapat like dan subscribe yang banyak pada YouTube, itu juga dapat kalian lakukan ya. Itu adalah beberapa hal yang akan kita pelajari ketika kita belajar teks eksposisi. Nah, pelajaran pertama ya dalam pembelajaran teks eksposisi. Teks eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Kemudian, gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Apakah dia sebagai orang yang melakukan, apakah dia sebagai orang yang memberikan pendapat saja, atau dia sebagai pembaca dari suatu tulisan eksposisi, kemudian disampaikan ulang. Nah, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis disertai dengan bukti yang nyata. Dia tidak asal berpendapat, harus menggunakan alasan yang logis dan bukti yang nyata agar dapat dipertanggungjawabkan untuk membuktikan, mengevaluasi atau mengklarifikasi permasalahan yang akan dia sampaikan. Nah, bentuk teks ini biasa digunakan dalam keadaan atau kegiatan ceramah, kuliah, pidato, editorial seperti Media Indonesia ya. Misalkan terus liputan 6, opini dan sejenisnya untuk disampaikan kepada halayak banyak atau kepada orang banyak ya. Teks eksposisi juga banyak digunakan untuk memberikan penerangan ya atau pencerahan tentang pentingnya mengikuti program keluarga berencana atau tentang pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat tertentu, misalkan sekolah, di rumah, di pantai, di kota, di kolong jembatan, semua harus tertata secara bersih agar mudah dilihat oleh orang lain dan mempercantik daerah tersebut ya. Pembicara juga harus mampu menyampaikan pendapatnya disertai data pendukung yang kuat. Misalkan orangnya siapa yang berbicara,
dia bekerja di organisasi apa, atau di lembaga pemerintahan apa, atau mungkin dia bekerja di WHO misalkannya, World Health Organization, ya seperti itu. Kenapa hal itu dilakukan? Agar pendengar atau pembaca mudah untuk mempercayai dengan apa yang disampaikan oleh seseorang yang berpidato, ya. Nah, di sini Bapak akan sampaikan beberapa hal mengenai contoh-contoh teks tesis dan bagaimana cara menyampaikan argumen-argumen yang disertai dengan bukti, ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Pendapat yang disampaikan adalah narkoba berbahaya bagi generasi muda. Sekali lagi, narkoba berbahaya bagi generasi muda. Sementara argumen yang memperkuat bahwa narkoba itu berbahaya bagi generasi muda adalah jumlah penyalahguna narkoba makin banyak bertambah 7 juta orang setiap tahunnya, misalkan, ya. Yang kedua, sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD sudah menggunakan narkoba. Ya, sangat berbahaya sekali ini, ya. Kenapa berbahaya? Karena hal tersebut dapat membuat siswa SD, SMP, SMA tersebut makin malas untuk belajar, inginnya foya-foya, minta uang untuk kepada orang tua untuk dibelikan hal-hal yang ingin dia beli, sementara dia tidak berjuang untuk memperbaiki atau mempersiapkan hidupnya di masa depan. Contoh yang kedua tentang narkoba berbahaya bagi generasi muda adalah efek kerusakan akibat minuman keras dan narkotika tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga merugikan orang-orang yang di sekitarnya, misalkan keluarga. Ketika mabok, dia pikirannya tidak jernih, kadang-kadang dia mudah marah, memukuli orang dan lain sebagainya. Wah, nyerocos sana sini, berbicara tidak karuan hingga membuat orang sakit hati. Itu adalah ciri-ciri orang yang terkena efek minuman keras dan juga narkoba, seperti itu, ya. Contoh argumen yang ketiga tentang narkoba berbahaya bagi generasi muda adalah tak hanya ke skala kecil seperti keluarga, juga dalam skala besar, miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Bagaimana membangun? Orang-orang mudanya juga pada teler, orang-orang mudanya juga pada males. Pembangunan tidak ada, diambil oleh negara, orang-orang dari negara asing. Bukan salah pemerintah kita sendiri, tapi salah pemudanya tidak mau bangkit untuk memotivasi diri sendiri agar dia dapat belajar, bekerja untuk mempersiapkan dirinya di masa depan, agar pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak diambil alih oleh orang asing. Itu yang pertama. Maaf, itu yang ketiga, ya. Yang keempat, contoh argumen yang disampaikan mengenai narkoba berbahaya bagi generasi muda. Secara ekonomi, akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang yang haram. Apa itu? Minuman keras dan narkotika atau obat bius. Kecuali dalam bidang kedokteran mereka menggunakannya, ya. Misalkan untuk wanita yang akan dioperasi, dia menggunakan beberapa narkoba agar tidak terasa sakit. Seperti itu, ya, seperti ibu-ibu yang melahirkan, dioperasi sesar, dia harus menggunakan narkoba tersebut untuk menahan rasa sakitnya. Di perang, misalkan ketika seseorang tertembak, prajurit tertembak, untuk menahan rasa sakitnya dia menggunakan narkotika hanya untuk menahan rasa sakit, bukan untuk foya-foya, ya. Itu adalah contoh salah satu hal yang dapat digunakan ketika kalian harus menggunakan narkoba, bukan berfoya. Orang tidak apa-apa, orang tidak sakit menggunakan narkoba, teler lah, dan dia bersiap untuk tidak berkembang di masa depannya, bersiap-siap untuk ke neraka, karena itu memang haram atau diharamkan oleh agama, ya. Nah, selanjutnya tentang argumen sudah disampaikan, tentang pendapat yang disampaikan yang dilengkapi argumen dan bukti-bukti yang nyata sudah disampaikan.
Sekarang rekomendasi dari narkoba berbahaya bagi generasi muda adalah generasi muda atau calon penerus seharusnya menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan 3 cara. Apa saja caranya? Pertama, belajar untuk mempersiapkan diri bahwa dia mampu bersaing di masa depan. Yang kedua, dia tidak mabuk-mabukan, dia getol ibadah karena dia harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Dia juga harus berdoa kepada Allah yang menciptakan dirinya bahwa dia harus berusaha untuk dunianya, dia harus berdoa untuk dunia dan akhiratnya agar dia bersiap diri di akhirat nanti, ya. Itu adalah rekomendasinya. Yang ketiga, gunakan hal-hal yang halal. Apa saja? Belajar tidak mencontek. Kalau mencontek berarti dia tidak halal dengan apa yang dia pelajari, ya. Ingat, tidak halal artinya dia ada barang haram, pikiran haram dalam dirinya sendiri. Itu harus dihindari. Bersikaplah jujur. Nilai itu bergantung bagaimana cara kalian belajar dan mau atau tidak belajar, ya. Itu adalah nilai yang ada. Nanti Allah akan memberikan segala macam penghidupan di masa depan bergantung dari Allah. Kita ingin menjadi dokter, kalau Allah tidak mengizinkan, mungkin kalian bisa menjadi dokter yang lainnya, bukan di rumah sakit, tapi dokter komputer misalkan, dokter mekanik di motor, mobil, ya. Itu bisa saja kalian dapatkan, ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Tentang apa materi selanjutnya? Nah, tentang kalimat fakta dan opini, ya. Contoh kalimat fakta adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 1.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. Nah, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Penggunanya, ingat penggunanya. Kalau penjualnya dihukum mati, pengedarnya dihukum mati, pembuatnya apalagi pembuatnya, ya. Kalimat opininya adalah sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan tidak menggunakan narkoba, tidak mabuk-mabukan, tapi kita belajar untuk mempersiapkan diri kita di masa depan ketika kita punya anak, punya cucu, agar kita tidak merasa kerepotan dengan hal-hal duniawi. Kita harus mempersiapkan diri kita sejak dini, sejak kecil, ya. Belajar sungguh-sungguh, membantu orang tua, itu harus banyak kalian lakukan, ya. Nah, itu adalah perbedaan kalimat opini. Biasanya ada di tesis, sementara kalimat fakta dan argumentasinya biasanya ada di bagian argumentasi, ya. Ada bukti-bukti yang nyata di sana. Sementara opini dia biasanya ada di tesis. Nah, seringkali teks eksposisi diikuti dengan rekomendasi atau pernyataan umum atau simpulan, bukan pernyataan umum, rekomendasi atau penegasan ulang atau simpulan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa ini nih hal-hal pokok yang sudah diterangkan tadi, ya. Teks eksposisi juga dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat untuk menguatkan pendapat tersebut dengan argumen-argumen yang jelas dan nyata. Tesis yang disampaikan adalah gagasan pokok dari teks tersebut, kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen dan bukti-bukti yang nyata, ya. Teks eksposisi adalah teks yang dibangun oleh pendapat atau opini, kemudian diikuti dengan struktur teks eksposisi yang terdiri atas tesis atau pendapat, argumentasi dan bukti nyata, serta yang ketiga adalah penegasan ulang. Jadi struktur dari teks eksposisi itu apa saja? Tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi dan bukti nyata, yang ketiga ada penegasan ulang atau simpulan atau kesimpulan
sama saja, ya. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi tersebut. Nah, bagaimana dengan argumentasi? Argumentasi merupakan unsur penjelas yang dilengkapi dengan data-data pendukung berupa fakta, sumber atau narasumber yang berbicara, lembaga yang menengahi atau lembaga di mana tempat narasumber tersebut bekerja, pendapat-pendapat para ahli, adanya tahunnya di sana, tahun pembuatan argumen tersebut atau tahun diadakan penelitian tersebut. Nah, bagaimana argumen yang baik? Nah, argumen yang baik itu harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara di pernyataan umum atau di tesis, agar orang yakin dengan apa yang disampaikan oleh penulis atau pembicara tersebut, bahwa ini adalah bukti yang nyata dari hasil penelitian kami, atau dari apa yang kami sampaikan, atau dari apa yang saya sampaikan. Bagian terakhir adalah penegasan ulang atau simpulan atau kesimpulan atau saran, yaitu bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang dibicarakan dalam sebuah teks tersebut. Contohnya seperti ini, ya. Contoh seperti pada halaman 66 di buku teks kelas 10, ya. Tesis atau pernyataan pendapatnya seperti ini. Bumi ini sedang menghadapi berbagai masalah di lingkungan yang sangat serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi, dan yang terakhir adalah kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar tersebut. Konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi dibicarakan, yaitu permasalahan mengenai jumlah penduduk, masalah lingkungan yang semakin terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, peningkatan polusi, dan kemiskinan. Bagaimana cara menyelesaikannya atau cara membahasnya? Nah, hal tersebut dapat dibahas menggunakan beberapa argumentasi. Yang pertama, contohnya, ya. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Itu contoh argumentasi yang pertama, ya. Contoh argumentasi yang kedua. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kenapa jauh dari harapan? Karena kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang. Salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Nah, hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini juga sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia, ya. Argumentasi yang selanjutnya,
pada tahun 2005 sampai 2006, nah ingat ada tahunnya di sini ya. Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Nah, bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam sekitarnya. Bagaimana dengan tsunami? Tsunami itu adalah hasil dari pergeseran kerak bumi yang menimbulkan getaran, kemudian air laut masuk ke dalam laut, kemudian kembali lagi ke atas hingga ke wilayah pantai yang ada, sehingga menimbulkan ombak besar yang sampai ke daratan. Itu adalah tsunami ya. Tsunami itu adalah bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Berbeda dengan longsor dan bencana banjir, biasanya karena orang-orang yang tidak tertib dalam mengelola lingkungan mereka sendiri. Contoh argumentasi yang keempat ya. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Jadi, banjir di ibu kota itu ada kebagian besar karena dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Misalkan buat selokan, tapi selokannya sempit. Orang buang sampah ke selokan tersebut, kemudian terhambat laju airnya ketika hujan, dia akan menyebabkan banjir di mana-mana. Itu adalah penyebab yang paling umum tentang banjir di ibu kota. Jadi orang-orang ibu kota harus harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir ya. Argumentasi yang keenam adalah menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Nah, di sini terdapat lembaga negara yang menangani masalah air ya, adalah Pusat Penelitian dan Pembangunan Sumber Daya Air. Nah, di sini kata-katanya seperti ini. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pembangunan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat, serta tumpukan sampah dan limbah di sungai. Akhirnya, debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana air yang tidak terelakkan. Ingat, bencana banjir dan longsor itu biasanya diakibatkan oleh tingkah laku manusia menebang pohon sembarangan sehingga tidak ada penyerapan air oleh pohon, sehingga ketika hujan langsung terjadi longsor ya. Penyumbatan tanah dan selokan oleh tangan-tangan manusia yang membuang sampah sembarangan, kemudian ketika hujan air terhambat kemudian muncul ke atas sehingga menimbulkan banjir. Itu adalah salah manusia sendiri. Jadi orang-orang Jakarta jangan menyalahkan kepada kota Bogor yang disangka mengirimkan air ya, tapi jangan membuang sampah sembarangan. Itu yang paling utama. Nah, sekarang yang terakhir ada penegasan ulang dan rekomendasi. Bagaimana dengan penegasan ulang dan rekomendasi? Nah, penegasan ulang dan rekomendasi dari keenam masalah tersebut adalah masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Nah, ini adalah rekomendasinya. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi terbaik untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Itu adalah jawaban dari analisis teks halaman 66 sampai dengan selesai ya. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya.
materi istilah ya. Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Contoh, penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Jadi, istilah-istilah yang ada dalam sebuah teks eksposisi akan membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Contoh nomor 1 ya. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi maknanya adalah perbuatan atau tindakan dalam memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Nah, berhubungan dengan hubungan antar individu, hubungan antar masyarakat, atau hubungan antar negara agar tidak bertengkar atau tidak terjadi perang ya. Yang kedua, contohnya efek. Efek maknanya adalah akibat atau pengaruh dari hal yang dibicarakan, apakah menyakiti orang lain atau tidaknya, bagaimana akibatnya bagi orang lain atau bagi lingkungan sekitar, itu adalah makna dari efek. Yang keempat, yang ketiga maksudnya ya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa suatu hal itu disebut dengan istilahnya konsep. Jadi konsep itu apa? Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan atau diterjemahkan ulang atau dijelaskan lagi dari suatu peristiwa yang terjadi ya. Yang keempat adalah indikasi. Indikasi yaitu tanda-tanda yang menarik perhatian atau petunjuk. Ini adalah menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Pembalakan. Nah, yang kelima adalah pembalakan. Apakah pembalakan itu? Pembalakan adalah kegiatan menebang pohon untuk mendapatkan kayu yang secara gelondongan ya. Masih bulat-bulat kayunya. Kemudian mereka tidak memiliki izin, mereka tebang. Setelah mereka tebang, mereka angkut, mereka jual di kota tanpa surat izin, tanpa reboisasi. Ya. Kata yang keenam adalah toksin. Apakah toksin itu? Nah, toksin adalah zat racun yang dibentuk dan dikeluarkan oleh organisme yang menyebabkan kerusakan radikal atau kerusakan hebat dalam suatu struktur atau faal. Ya, kerusakan total hidup manusia atau hewan, atau keefektifan organisme pada suatu bagian hingga keefektifan dia sendiri, bagaimana dia berkembang menjadi semakin lemah. Itu toksin, misalnya virus atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah COVID-19 ya, tuh. Kita lanjutkan ke permasalahan lainnya atau bahasan lainnya ya, tentang istilah yang dibahas ya. Selain istilah yang dibahas, sebenarnya teks eksposisi juga banyak menggunakan kata sifat. Ya, teks eksposisi banyak menggunakan kata sifat untuk melengkapi bukti-bukti yang nyata dari sebuah teks atau untuk melengkapi tesis atau pendapat yang akan disampaikan oleh seseorang, untuk dilengkapi dengan bukti atau menggunakan rekomendasi atau saran-saran yang akan disampaikan ya. Apakah kata sifat itu? Kata sifat atau adjektiva atau adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Ingat, adjektiva atau kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Contoh, ia cantik sekali. Bisa seperti itu atau bisa seperti ini. Ia cantik sekali. Nah, bisa seperti itu ya. Kata cantik adalah kata sifat sebab menerangkan kata benda. Ia kata bendanya. Cantik adalah kata sifat. Bagaimana sekali? Sekali itu yang menerangkan kata cantik untuk meyakinkan bahwa ia benar-benar cantik. Jadi kata sekali itu adalah kata keterangan untuk menerangkan bahwa ia
sebagai kata benda, cantik sebagai kata sifat, dan sekali sebagai kata keterangan yang menandakan bahwa dia benar-benar cantik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri adjektiva atau ciri kata sifat, ya. Bagaimanakah ciri-ciri dari adjektiva atau kata sifat? Nah, kata sifat atau adjektiva dapat diberi kata keterangan seperti agak. Iya, agak tampan, tapi aku sangat tampan. Pede sekali sih Bapak ya. Ia sangat cantik. Pensil itu sangat mewah. Ya. Ia adalah gadis paling cantik di hatiku. Dia sangat jelek sekali. Siapa jelek sekali? Monyet. Ya, monyet pasti jelek sekali dibandingkan dengan manusia-manusia yang ada, ya. Contoh yang kedua, dari kata sifat atau adjektiva, ya. Kita lanjutkan setelah iklan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita ada iklan dulu sebentar ya, kita lanjutkan ya. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan tentang benda. Contoh, ia cantik sekali. Ia cantik sekali. Kata sifat cantik menerangkan kata benda, kata bendanya adalah ia. Kata sekali adalah keterangan, menerangkan atau menjelaskan lagi cantik. Jadi ia cantik sekali. Kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Sekali ada kata keterangan, ya. Ciri-ciri atau sifat, ciri-ciri atau khas dari kata sifat. Ciri-ciri dari kata sifat atau adjektiva adalah dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, sekali. Contoh, tampan sekali, agak ganteng, sangat ganteng, paling ganteng, ganteng sekali. Contoh yang lain, dapat membentuk konstruksi. Se tambah kata sifat tambah nya, ya. Se tambah kata sifat, diulang kata sifatnya, tambah nya. Contoh, secantik-cantiknya. Adjektiva dari serius atau sungguh. Contohnya ya, sungguh-sungguh. Makna kamusnya atau makna leksikalnya adalah sangat. Gawat, maknanya adalah genting, karena menghadapi bahaya, ada resiko, ada akibat, dan sebagainya yang mungkin bisa terjadi. Dari kata serius, ya. Dari kata besar, lebih dari yang biasanya, dan lebih dari ukuran sedang. Kecil, sedang, dan besar. Besar ada yang paling besar, yang lebih besar, yang sangat besar, yang besar sekali, yang agak besar. Contohnya seperti itu, ya. Kata punah. Punah memiliki arti leksikal habis, tidak bersisa, dan binasa. Itu adalah punah.
ya, sangat habis, agak punah, paling punah, punah sekali. Contohnya, sekarang langka. Langka itu hampir mirip dengan punah, tetapi langka itu jarang ditemukan, ada tapi jarang ditemukan. Binatang langka, binatang yang jarang ditemukan. Contohnya, kasuari cuma ditemukan di daerah yang mirip dengan irian. Contohnya, Australia ada kasuari di Australia, tapi cuma dikit. Seperti kanguru ada di Australia, tetapi sebagian juga ada di daerah yang berdekatan dengan Irian Jaya, seperti itu ya. Utama itu utama, agak utama, sangat diutamakan, paling utama, utama sekali. Itu contohnya. Apakah utama? Utama memiliki makna leksikal paling penting. Sekarang VIP atau VVIP, very important person, VIP, atau VVIP, very very important person, ya. Biasanya dengan orang yang dekat dengan pejabat mendapatkan kursi di bioskop atau di teater itu yang paling enak gitu ya. Lantai 2 biasanya. Nah, sekarang kita cari lagi mengenai makna-makna yang lain ya. Nah, sebenarnya dalam sebuah teks eksposisi, selain menggunakan adjektiva, teks eksposisi juga dapat kita temukan perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan, penambahan pada sebuah kata. Contohnya ya, kata kean ditambah masyarakat menjadi kemasyarakatan. Ya, kean tambah masyarakat menjadi kemasyarakatan. Kata perdamaian itu berasal dari damai tambah peran. Damai tambah peran menjadi perdamaian, ya. Pelajar tambah i tambah imbuhan, imbuhannya berupa akhiran ya, menjadi pelajari. Jadi imbuhan itu apa saja? Ada awalan, kemudian ke Jakarta. Tapi kalau ke Jakarta menunjukkan tempat harus dipisah ya. Ke-nya. Awalan dan akhiran biasanya suka ada beberapa huruf yang di tengah biasanya ya. Ada beberapa jenis kata yang dianalisa afiksasinya atau penambahan pada sebuah kata ya, dengan beberapa hal, diantaranya nomina, verba, dan adjektiva. Nomina itu kata benda, verba itu kata kerja, adjektiva itu adalah kata apa tadi? Adjektif. Harus ingat ya, adjektif itu apa ya. Tadi sudah dibahas. Ciri dari adjektiva sudah dibahas di bagian sebelumnya. Sekarang kita bahas ciri-ciri dari nomina dan verba ya. Imbuhan atau kata turunan adalah bentukan dari hasil afiksasi atau pengimbuhan atau penambahan baik di depan, di belakang, atau di tengah-tengah ya. Nomina atau kata benda. Ciri-ciri dari kata benda dalam kurung KB, kata benda, KB atau kata benda atau nomina ya. Nomina biasanya ciri-cirinya yang pertama bisa disangkal. Disangkal itu disanggah ya, menggunakan kata bukan. Bukan meja, bukan pengadilan.
bukan kemerdekaan. Seperti itu ya. Yang kedua, ciri dari nomina atau kata benda adalah bisa membentuk konstruksi kata benda tambah kata sifat. Contoh, meja yang kuat. Meja adalah kata benda tambah kuat. Meja yang kuat. Pengadilan yang jujur. Kemerdekaan yang benar. Kemerdekaan tahun 1945. Nah, itu adalah dua ciri dari nomina. Apa dua ciri dari nomina tersebut? Pertama, bisa disangka dengan kata bukan. Bukan meja, bukan kursi, bukan kuda, bukan mobil, bukan kerbau, bukan kolam, bukan laptop. Bisa seperti itu. Yang kedua, bisa membentuk konstruksi kata benda tambah kata sifat. Meja yang kuat, pengadilan yang adil, pengadilan yang jujur, kemerdekaan yang benar, kemerdekaan yang hakiki. Ya. Sekarang kita bahas ada verba atau kata kerja, dalam bahasa Inggrisnya verb ya. Ciri-ciri dari kata kerja adalah sebagai berikut. Kata benda bisa disangkal, itu yang pertama ya. Bisa disangkal dengan kata tidak. Tadi untuk nomina menggunakan kata bukan, sedangkan untuk kata kerja menggunakan kata tidak. Contoh, tidak tidur, melotot. Gini. Itu tidak tidur ya. Untuk kata kerja membaca, tidak membaca. Untuk kata kerja bertapa, tidak bertapa. Untuk kata kerja ngantuk, tidak mengantuk. Ya. Ciri yang kedua dari kata kerja adalah bisa membentuk konstruksi kata kerja tambah kata sifat. Contoh dari kata tidur. Tidur dengan nyenyak. Dari kata membaca secara teliti. Dari kata bertapa dengan tekun. Itu adalah contohnya. Contoh yang lain bagaimana? Saya berbicara dengan suara lantang. Lantang artinya suara yang jelas terdengar. Ya. Seperti membaca puisi harus menggunakan berbicara secara lantang. Berdasarkan jenis predikatnya, ada dua jenis kalimat verba ya. Berdasarkan jenis predikatnya ada dua jenis kalimat verba atau verb ya, atau kalimat kerja ya. Yang pertama, kalimat aktif transitif, aktif transitif atau eka transitif. Oh, itu ya. Cut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik Santosa di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 ya. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis kalimat ya. Berdasarkan jenis predikatnya, huruf P atau predikat atau kata kerja, berdasarkan jenis kata kerja ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat verba, yakni kalimat yang predikatnya berwujud kata kerja atau frasanya berbentuk benda. Sedangkan kalimat nomina, yang lain adalah kalimat nomina, yaitu kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Ya. Berikut akan saya sampaikan tentang pembagian kalimat verba atau kalimat kata kerja. Ya. Kalimat verba atau pembagian kalimat yang memiliki ciri khas kata kerja ada dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif
atau biasa disebut juga dengan eka transitif. Jadi kalimat aktif transitif sama dengan kalimat eka transitif. Harus memiliki objek. Nah, harus memiliki objek. Contohnya, ia membaca buku pelajaran. Ia subjek, membaca predikat, buku pelajaran adalah objek yang dibaca. Yang kedua, ada kalimat dwitransitif. Apakah kalimat dwitransitif itu? Yaitu kalimat yang membutuhkan kehadiran objek dan pelengkap. Contoh, ibu menjahitkan adik saya baju baru. Tidak bisa seperti ini. Ibu menjahitkan. Tidak ada objek, tidak ada pelengkap. Bingung kan? Tapi kalau seperti ini, ibu menjahitkan adik saya, hanya objek saja. Ibu, subjek, menjahitkan predikat, adik saya, objek. Ibu menjahitkan adik saya. Apa yang dijahitkan oleh ibu untuk adik saya? Baju baru. Itu adalah pelengkap. Ya. Ibu menjahitkan adik saya baju baru. Ibunya subjek, menjahitkan predikat, adik saya objek, baju baru adalah pelengkap. Kita akan bahas kalimat yang ketiga, yaitu kalimat semi-transitif, yaitu kalimat yang boleh diikuti objek, boleh juga tidak. Contoh, adik menulis. Adiknya adalah subjek, menulisnya adalah predikat. Bisa juga ditambah seperti ini. Adik menulis cerita. Adik, subjek, menulis predikat, cerita itu adalah objek. Adik menulis cerita, subjek, predikat, objek. Ya. Kalimat yang keempat dari kalimat verba adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat yang tidak menggunakan objek. Contohnya, subjek dan predikat. Adik tidur. Adik subjek, tidur adalah predikat. Sekarang, yang selanjutnya, kalimat aktif intransitif yang kedua, subjek, predikat, pelengkap. Polisi bersenjatakan pistol di pasar. Ya, polisi adalah subjek, bersenjatakan adalah predikat, tapi menggunakan kata ber, ya. Ini artinya dia intransitif, ya. Pistol, objek, di pasar, itu adalah keterangan atau pelengkap. Ya. Ciri yang lainnya, dari kalimat aktif intransitif yang ketiga, ayah berdagang, ya, boleh ada, boleh tidak pelengkapnya, ya. Ayah berdagang, subjek dan predikat. Ayah berdagang buah-buahan, subjek, predikat, objek. Ayah subjek, berdagang predikat, buah-buahan adalah objek yang didagangkan atau yang dijual oleh ayah. Nomor 5, ada kalimat pasif. Nah, kalimat pasif, ya. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan oleh orang lain, biasanya seperti itu, ya. Nah, ada dua jenis kalimat pasif. Kata kerja berimbuhan ter, ke, an, atau di, juga kalimat pasif persona, yaitu gabungan kata ganti, ya. Contohnya,
Biasanya kita temukan ini dalam lagu ya. Kita ketemukan ini dalam lagu. Tunggu, lagu apa ya? Lagu One Fals aja ya. Buku ini aku pinjam. Ya. Buku ini adalah subjek. Aku pinjam. Aku adalah predikat. P-nya pasif karena diberi perlakuan. Saya dimintai tolong. Saya bukan menolong, tapi diminta untuk menolong seseorang. Seperti itu contohnya ya. Buku ini aku pinjam. Buku ini adalah subjek. Aku pinjam itu adalah predikatnya. Yang kedua adalah kalimat nominal berpredikat kata kerja. Berpredikat selain kata kerja. Berarti dapat berwujud kata benda, kata sifat, kata bilangan, atau preposisi ya. Contohnya, ibunya seorang guru. Ibunya subjek. Seorang guru adalah keterangan bahwa subjeknya itu adalah memiliki ibu seorang guru. Ya. Adikku cantik sekali. Adikku adalah subjek, predikatnya adalah cantik sekali. Kambingku 5 ekor. Kambingku adalah subjek, 5 ekor itu adalah frasa bilangan ya. Frasa bilangan 5 ekor. 3 butir telur. Ya, seperti itu. Ia di sana, ia subjek, di sana dia menunjukkan kata keterangan ya. Di sana menunjukkan tempat. Frase preposisi namanya ya. Itu adalah beberapa ciri yang biasa terdapat dalam teks eksposisi dari sudut kebahasaan ya. Sekarang kita akan belajar mengenai topik-topik yang dapat dipilih siswa dalam membuat teks eksposisi. Biasanya topik-topik tersebut berupa ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah teks yang akan disampaikan pada orang lain. Bisa salah satu contohnya seperti ini. Air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Ya. Air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Itu adalah kata ide pokoknya, bukan kata ide pokoknya. Bisa juga kalimat utamanya. Air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Di bagian argumentasi, kalian harus menjelaskan bahwa manfaat air sungai bagi pengairan sawah dan ladang itu apa saja, apa buktinya, ada tidak di sana, akibatnya apa yang terjadi jika sawah dan ladang tidak diairi oleh air sungai. Misalkan sawah dan ladang diairi air limbah, bermanfaat atau tidak? Oh, jangan-jangan pohon-pohon pada mati semuanya ya. Silahkan kalian buktikan dengan bahasa kalian sendiri. Contoh topik yang kedua adalah sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran sungai. Kalian jelaskan bagaimana penjelasan mengenai ide pokok atau kalimat utama tersebut ya. Yang ketiga adalah pentingnya guruan tentang pelestarian lingkungan hidup. Cari di kamus apakah arti guruan tersebut ya. Tugas kalian itu. Nomor 4, penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Kalian jelaskan di argumentasinya apa saja penyebab utama kerusakan alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun teks eksposisi? Nah, langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi biasanya sebagai berikut. Biasanya ya, kalian boleh pilih yang lain terserah. Yang pertama, pilihlah salah satu di antara gagasan-gagasan di atas, atau kamu dapat menentukan sendiri gagasan-gagasan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan di lingkungan sekitarmu.
Yang kedua, datalah argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung gagasan pokok disertai bukti-bukti yang ada. Biasanya berupa gagasan penjelas yang akan kamu sampaikan. Apa sih buktinya? Menurut siapa? Berdasarkan penelitian di mana? Ya. Kapan waktu penelitiannya? Itu bisa kamu tambahkan dalam paragraf selanjutnya. Yang ketiga, kembangkan teks eksposisimu berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelasnya agar tidak ngelantur. Gagasan pokoknya menceritakan air sungai yang bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Ternyata di paragraf keduanya kalian berbicara tentang pentingnya guruan tentang pelestarian lingkungan hidup, sangat tidak nyambung ya. Itu ya. Yang keempat, presentasikan teks eksposisi yang kamu susun di hadapan teman-temanmu. Karena kita lagi dalam masa COVID ya, dalam keadaan COVID-19, berarti kemukakan di YouTube saja apa yang kamu sampaikan, atau di blog kamu kalau dalam bentuk tulisan, kalau dalam bentuk ceramah seperti yang Bapak lakukan sekarang, berarti kamu bisa sampaikan di YouTube, kemudian dinilai oleh teman-temanmu, kemudian diberi tanggapan dan sebagainya untuk perbaikan dari karyamu sendiri. Yang kelima, berilah tanggapan atau kritik dan saran terhadap teks eksposisi yang disajikan temanmu di YouTube atau di blog mereka. Ya, kenapa? Agar merasa bahwa oh, tulisan saya ternyata dibaca, tulisan saya ternyata dihargai oleh orang lain. Yang keenam, publikasikan teks eksposisimu di majalah dinding. Kalau tidak ada majalah dinding, berarti di blog sekolah ya. Seperti seman4garut.sch.id misalkan ya, agar lebih terkenal lagi, membuat dirimu makin bersemangat untuk berkarya dalam tulisan karya ilmiah. Jangan lupa bagi yang tertarik dengan dunia penulisan, gabung di KIR ya, gabung di KIR, karya ilmiah remaja. Ingat, karya ilmiah remaja itu bukan tentang hal-hal yang aneh-aneh, tapi tentang tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga tentang bagaimana menganalisa suatu keadaan sosial masyarakat sehingga kita teliti, kemudian kita laporkan kepada yang berwenang agar dapat dimanfaatkan hasilnya ya. Selanjutnya, kamu diharapkan dapat membuatnya, tapi kalaupun tidak dapat membuatnya, silahkan di WhatsApp kepada Bapak dengan nomor yang sudah Bapak sampaikan pada kalian di grup Google Classroom ataupun di grup WhatsApp khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian buat sebuah teks eksposisi. Nanti Bapak akan contohkan dalam bentuk tulisan bagaimana cara membuat teks eksposisi ya. Kemudian Bapak akan tanggapi, setelah itu kalian coba jawab beberapa pertanyaan mengenai teks eksposisi yang Bapak ajukan pada kalian ya. Ini menurut Bapak adalah sebuah materi lengkap dari teks eksposisi, satu kali penyampaian, tidak beberapa kali penyampaian, karena kalian belajar menggunakan online. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau tidak dapat mengerti, silahkan di play ulang saja ya. Maaf kita tidak bertemu secara langsung, mudah-mudahan kita cepat-cepat bertemu secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kuota juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.